Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil dalam mata kuliah Akuntansi Dasar. Kita masuk ke pertemuan 3 jurnal. Bentuk tabel dari jurnal seperti ini. Ada kolom tanggal, deskripsi, referensi, debit, kredit. Nah, penulisannya yang debit dahulu, baru kredit. Nah, ini ada debit misalnya XXXX. Lalu setelah itu di bawahnya yang kredit. Dan yang kredit dia ditulisnya masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Agar pembeda antara yang debit dan kredit. Lalu yang debit kita beri sini angkanya, nilai nominalnya di debit, dan yang di kredit kita beli angka nominalnya di kredit. Nah, seperti ini. Nanti debit kredit itu nilainya harus balance, seimbang, ya, sama. Jadi penulisannya ditulis dulu yang debit, nama perkiraannya, nama akunnya, baru di bawahnya yang kredit. Kalau debitnya ada dua, debit baru kredit. Nah, kalau kreditnya ada dua, tetap debit yang di lalu yang di kreditnya kredit. Nah, seperti itu. Yang kredit ditulisnya masuk ke dalam agar pembeda antara yang debit dan kredit. Contoh soal berikut ini adalah ringkasan transaksi perusahaan jasa angkutan yang terjadi selama awal pendiriannya. Tanggal 1 Juni 2006 disetor uang ke rekening 10 juta atas nama Tuan Adam. Nah, yang pertama, dari transaksi ini kita lihat dahulu apa yang terjadi di transaksi ini. Disetor uang berarti cash. Nah, cash, ya, disetor uang cash. Kita boleh tulis dulu cash di bawah, ya. Ini ditulisnya ini jika kita belum bisa untuk menerapkan langsung ke jurnal. Kita tulis dulu cash. Nah, seperti ini. Lalu disetor uang berarti cash bertambah. Nah, kasih bertambah. Seperti cash masuk aset. Tadi semua aset bertambah di debit. Maka cash bertambah debit. Saya singkat D, debit. Kita masukkan nilainya 10 juta. Nah, seperti itu. Lalu di sini capital, modal, ya. Capital. Modal bertambah di mana? Equity tadi kan, capital equity. Semua equity bertambah di kredit. Maka di sini bertambah. Di mana? Kredit. Nah, seperti ini. 10 juta. Jadi ini sebelum yang belum bisa jurnal, kita jabarkan dulu aja. Boleh. Kalau sudah bisa, sudah ngerti, nggak perlu dijabarkan, langsung Anda masukkan. Ya. Nah, dari sini terlihat ada dua perkiraan, cash dan capital.
yang ditulis di jurnal yang debit dahulu. Debitnya mana? Cash. Baru kreditnya capital. Maka kita tulis di jurnalnya. Jurnalnya kita tulis tanggal 1 Juni. Nah, seperti ini. Kita tulis dulu di deskripsinya yang debit. Apa yang debit? Cash. Nah, ya. Nah, tadi cash, nomor perkiraannya, kodenya, cash masuk aset, maka nomor awalnya 1. Nah, kita boleh pakai 2 digit, kalau 2 digit mestinya 1, 1. Cashnya debit 10 juta. Nah, seperti ini. Setelah debit, maka kita tulisnya kredit. Yang kredit kita tulisnya agak masuk ke dalam. Nah, tulis capital. Equity itu nomor awalnya 3. Kita boleh tulis 31 untuk 2 digit. Nah, ini kita letakkan di kredit. 10 juta. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, kita tulis dulu debit, baru kreditnya. Soal selanjutnya. Tanggal 2 Juni dibeli sebidang tanah. Nah, dibeli sebidang tanah. Berarti tanah itu land. Land masuk aset. Bertambah di mana? Debit. Nah, debitnya land. Itu, ya. Dibayar tunai 2 juta. Berarti tunai, cash. Nah, cashnya berapa? Cashnya gimana? Berkurang atau bertambah? Kalau dibayar berarti cashnya berkurang. Nah, maka cash berkurang 2 juta. Di mana? Kredit. Lalu sisanya dibayar 1 bulan kemudian. Namanya utang. Account payable. Tadi account payable masuk liabilities. Liabilities bertambah. Utangnya bertambah. Utang bertambah di mana? Liabilities bertambah di mana? Kredit. Nah, berarti di sini ada 3 account nih. Land bertambah debit. Cash berkurang kredit. Account payable dia utang atau liabilities bertambah kredit. Maka seperti ini kita masukkan ke jurnal. Nah, kalau kita sudah tahu, kita tidak usah lagi untuk merinci seperti tanggal 1 di atas. Tadi yang tanggal 1 ini yang di atas, itu saya kasih contoh aja kalau Anda belum bisa merincikannya. Jadi langsung kita jurnal. Kita buat jurnalnya. Tanggal 2 Juni. Yang kita tulis terlebih dahulu yang letaknya di debit. Yang letaknya di debit tadi apa? Land. Tulis. Land. Nah, seperti ini. Land itu aset. Awalnya 1. Boleh kita tulis 16.
Pak, kenapa nggak 1, 2? Nah, land itu aktiva tetap, fixed asset. Maka dia nomornya agak besar. Landnya tadi berapa nilainya? 7.500.000. Nah, seperti ini. Setelah land yang didebit, lalu tadi ada cash. Cashnya berkurang di kredit 2 juta. Maka cashnya kita tulisnya agak masuk. Karena kenapa agak masuk? Karena dia letaknya di kredit. Nah, seperti ini kita tulis cash. Tadi cashnya nomornya 11. Kita tulis di kredit. Berapa cashnya? 2 juta. Nah, seperti ini. Nah, lagi nggak? Ada. Tadi sisanya dibayar 1 bulan kemudian, maka account payable. Nah, account payable letaknya di kredit, maka kita tulisnya di deskripsinya agak maju. Nah, payable. Nah, seperti ini. Ya. Account payable dia termasuk liabilities. Kalau liabilities awalnya 2. Nah, 21 misalnya. Letaknya di kredit. Kita letakkan di kredit. Tadi berapa? Sisanya berapa? 7.500.000 dikurang 2 juta. Berarti 5.500.000. Nah, seperti ini. Nah, di sini debitnya 7.500.000, kreditnya kalau dijumlahkan juga harus sama, 7.500.000. Kita teruskan nomor tanggal 3. Dibeli perlengkapan supplies. Oh iya, perlengkapan masuk aset. Bertambah di mana? Debit. Nah, gitu. Bertambah di mana? Debit. Maka perlengkapan dulu. Bertambah di debit. Yang akan dilunasi bulan berikutnya. Kalau dilunasi bulan berikutnya namanya apa? Utang. Account payable. Maka utang account payable bertambah di kredit. Nah, tinggal kita tulis ya. Tanggal 3 Juni. Yang kita tulis di jurnal deskripsinya yang debit terlebih dahulu. Apa itu? Supplies. Nah, tadi supplies dia masuk aset. Aset itu awalnya 1. Boleh dia 1, 2. Letakkan di debit. 85.000. Lalu setelah itu account payable. Nah, account payable-nya di kredit, maka ditulisnya agak masuk. Account payable. Nah, tadi account payable di atas sudah ada 21, tinggal kita masukkan, tulis sini 21, harus sama yang di atas ya. Letaknya di kredit 85.000. Nah, seperti ini.
Kita teruskan. Tanggal 4. Dibayar utang, account payable. Kalau kita bayar utang, bayarnya pakai apa? Pakai uang dong. Uang cash. Berarti kalau kita bayar, cash kita berkurang. Nah, gitu. Cash berkurang. Cash berkurang di mana? Cash masuk aset, berkurang di kredit. Nah, cashnya kredit berkurang. Nah, gitu. Lalu account payable-nya, utangnya. Kalau kita bayar, berarti utang kita berkurang. Maka account payable berkurang. Account payable berkurang di mana? Debit. Berkurang di debit. Maka kita tulis jurnalnya. Kita tulis dulu tanggal 4 Juni. Nah, yang kita tulis yang debit dulu. Yang debitnya apa? Tadi utang. Ya, account payable. Seperti ini. Di atas sudah ada account payable. 21. Berapa di sini? 40.000. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya kita letakkan yang dikredit. Apa yang dikredit? Cash. Cash. Seperti ini. Tadi cash sudah ada referensinya 1 di atas ya. Sudah ada. Kita letakkan di kredit 40. Nah, seperti ini. 40.000. Kita teruskan tanggal 5. Diperoleh pendapatan fees revenue atas jasa yang diberikan. Berarti di sini pendapatan fees revenue-nya bertambah. Ya. Tadi aturan mainnya kalau dia revenue bertambahnya di mana? Kredit. Berarti fees revenue bertambahnya kredit. Nah, 4.500.000. Lalu kalau dia pendapatan berarti tunaikan. Berarti cash bertambah. Cash masuk aktiva bertambah di debit. Nah, cash bertambah debit. Maka di sini yang kita tulis tanggal 5 Juni yang di debitnya dulu. Apa debitnya? Cash. Ya. Nomornya 11 tadi ya di atas sudah kita samakan dengan yang di atas. Berapa nilainya? 4.500.000. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini kita tulis yang di kreditnya. Apa yang di kreditnya? Fees revenue. Pendapatan tadi. Nah, ini untuk pendapatan nomor awalnya berapa? 4. Boleh 41. Letaknya di mana? Kredit 4.500.000. Nah, seperti ini. Teruskan. Nomor tanggal 6. Diambil uang cash. Diambil uang cash 100.000. Berarti dia cash. Ya, cashnya berarti
kurang. Diambil, kalau diambil berarti cash-nya berkurang. Nah, cash berkurang di mana? Kredit. Untuk kepentingan pribadi berarti prive. Nah, prive itu masuk equity, tapi dia rumusnya tidak sama dengan equity. Ya, kalau prive bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Prive bertambah debit, kurang di kredit. Berarti di sini yang debitnya apa? Prive. Yang kreditnya apa? Cash. Maka tanggal 6 kita tulis. Tanggal 6 Juni. Ya. Kita tulis dulu yang di debit. Apa yang di debitnya? Prive. Kita referensinya awalnya dia 3, karena dia masuk equity 32. Ya. Berapa yang di debitnya? 100.000. Nah, lalu cash kredit, maka ditulisnya agak masuk. Cash kredit. Nah, nomor referensinya sama seperti di atas, 11. Lalu di kredit 100.000. Kita teruskan tanggal 7. Dibayar biaya gaji pegawai. Berarti beban gaji, salary expenses. Tadi yang namanya beban, dia semua beban, semua expenses bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Berarti salary expenses bertambah debit. Nah, gitu. Dibayar berarti cash berkurang kredit. Nah, maka di sini untuk tanggal 7 kita masuk tanggal 7 Juni. Deskripsinya apa? Apa yang letaknya di debit? Salary expenses. Tulis salary expenses. Maka salary awalnya 51. Berapa nilainya? 300.000. Nah, seperti ini. Lalu cash. Ditulisnya agak masuk ya. Nah, seperti ini. Cash-nya 11 kita letakkan di kredit 300.000. Nah, seperti ini ya. Ini jurnalnya sudah jadi. Jurnal umumnya sudah jadi. Ya. Nanti boleh dijumlahkan debitnya, jumlahkan bawah berapa, kreditnya dijumlahkan ke bawah berapa. Boleh. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.